Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini agak berbeda karena gue pengen unboxing sebuah drone. Udah lama kita nggak bahas drone, setelah banyak banget yang request kita untuk bahas drone. Kayaknya mulai sekarang cukup menarik kalau kita bahas drone juga. Jadi ini di depan gua udah ada DJI Mini 3 Pro dan kita beli karena memang ada satu kebutuhan. Mungkin gua belum mau ngomong banyak dulu, tapi ada kebutuhan. Kita pengen coba bikin kontennya agak-agak sambil travel dikit gitu ya. Jadi mungkin bisa menghasilkan gambar-gambar yang menarik dan review-review yang semoga tidak membosankan gitu kan. Dan ya, nih di depan gua ada DJI Mini 3 Pro dan sebenarnya menarik untuk dibahas kenapa gua memilih untuk beli DJI Mini 3 Pro ini. Karena secara harga sebenarnya dia cukup ekstrim perbedaannya. Dia lebih mahal dari DJI Mini 2. Jadi di sini harganya benar-benar beda banget, tapi bukan tanpa alasan. Karena ada beberapa hal yang menurut gue cukup menarik buat kita bahas juga. Tapi kita sambil unboxing aja. Sorry banget, pasti udah banyak juga konten unboxing dan reviewnya di Indonesia, tapi ya semoga kita bisa meramaikan aja gitu ya. Dan ini kotaknya masih tersegel dengan baik. Gue belinya di DJI Kelapa Gading. Kalau kalian kepo, linknya gue sediain juga ada di deskripsi. Harganya ini gue beli yang versi dengan RC remote-nya, itu seharga Rp14.700.000. Cukup lumayan gitu ya, dan gue nggak mengerti kenapa DJI Indonesia belum reach ke ST Media gitu ya untuk meminjamkan kita untuk review gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ya paling nggak di sini kita bisa nyobain gitu, ada kesempatan buat nyobain. Oke, untuk sebuah drone yang dijual dengan remote-nya dengan harga Rp14.700.000, kotaknya sih kecil banget ya, luar biasa kecil menurut gua. Karena ini nggak dapet tas juga, kalau mau dapet tasnya kita beli secara terpisah, itu ada Flymore Kit-nya. Setahu gua harganya sekitar 3 jutaan juga, yang kebetulan ketika gua ngambil ini, dia lagi habis si Flymore Kit-nya. Semoga nanti sebelum kita mulai jalan buat ngetrip, semoga udah ada ya gitu, karena di sini baterainya juga baru satu doang gitu. Nah, ini drone-nya kecil banget dan akhirnya ada drone proper DJI gitu ya di ST Media. Lalu kita sambil buka dulu aja di dalam kardusnya. Di sisi bawahnya otomatis ada RC remote-nya. RC remote-nya ini menarik. Ini salah satu poin kenapa gua ngambil si Mini 3 Pro ini juga. Karena punya opsi dengan remote yang udah ada layar bawaannya gitu. Jadi kita nggak perlu pakai HP. Karena ya ada beberapa plus dan minus sih. Otomatis dia harganya lebih mahal juga dibandingkan yang versi tanpa layarnya ini. Tapi gua nonton di beberapa review, tetap ada benefitnya juga. Kayak di Philip Bloom, dia ceritain kalau misalkan kita pakai HP, ketika kita produksi HP-nya semakin panas, itu layarnya akan ngedim secara otomatis gitu. Karena menjaga temperatur dari HP-nya sendiri. Sedangkan yang dia ceritain itu tidak terjadi di sini. Jadi gue cukup excited juga buat coba. By the way, gue masih sangat asing ya dengan dunia drone sebenarnya. Jadi sorry kalau misalkan ada salah ngomong atau nanti di pembahasannya ada yang kurang. Tapi kalian boleh mengingatkan gue. Taruh di kolom komentar apa aja yang pengen kita bahas dari drone ini nantinya. Dan ya, ini remote-nya menarik, simple. Cuman ini joysticknya nggak ada. Setahu gue dia ada di sisi belakangnya, disimpan kayak gini ya. Jadi menarik juga. Dan ini apa ini? Dia punya heatsink di dalamnya atau gimana? Atau itu speaker? Gue tidak tahu juga, sorry. Tapi ya, ini remote-nya gue rasa cukup menarik buat kita coba. Dan sekarang kita langsung lihat aja drone-nya, sama gue jelasin sedikit kenapa kita ngambilnya Mini 3 Pro. Ini terbilang cukup ya oke sih menurut gue, karena kalau kita lihat RC Pro, remote-nya aja itu 14 juta sendiri. Jadi opsi udah ada remote dengan layarnya dan juga drone-nya ini di 14.700.000 ya menurut gue masih cukup make sense lah gitu ya. Dan ya ini dia drone-nya, kecil sekali. Gue belum pernah megang DJI Mini, kayaknya belum pernah ya. Mavic Mini juga belum kayaknya, dan ya gue agak udik di sini, tapi ya kita excited untuk mencoba. Ini ada ininya ya, gimbal covernya. Ini banyak banget ininya ya, banyak banget stiker-stiker yang buat dilepas gitu ya. Mungkin satisfying-nya biar nggak habis-habis kali. Lalu ini juga ada busanya ya di sisi belakangnya, dan busa ini kalau nggak salah gue nonton di Dianku Channel ya. Ini cukup menarik juga, busanya jangan sampai hilang, karena biar kalau kita mau pasang si covernya, ini agak nahan si kameranya biar nggak
bergerak gitu ya ketika kita mau masang si covernya ini. Jadi ya kalau bisa jangan hilang si busanya ini karena cukup penting juga ternyata. Oke, yang gua notice dari beberapa review yang gua nonton aja ya, ini drone-nya, ini si Mini 3 Pro itu punya desain estetik yang kalau dari samping tuh kelihatan aerodinamis banget gitu ya. Dan gua itu aja udah bikin gua lebih suka dibandingkan Mini yang sebelum-sebelumnya. Dan ya, dia terlihat kayak bisa lebih ngebut gitu ya, dan lebih kuat powernya, dan iya dia lebih kuat juga, yang membuatnya memang begitu menarik di sini. Ini juga kalian bisa lihat dia udah dilengkapi dengan sensor juga, otomatis di sisi bawahnya ada sensor juga, dan di sisi atas sekarang dia udah dilengkapi dengan sensor untuk ngarah ke depan dan ke belakang. Jadi ini avoidance sensor, kalau misalkan ada obstacle dia akan menghindar, dan dia ada untuk menghadap ke depan dan ke belakang. Sama yang belakangnya ini dia sensornya ngadepnya agak tilt ke atas ya, karena kalau misalkan dia lagi mundur dia begini, dan ya udah ini jadinya lurus gitu. Dan itu menarik juga, implementasi yang menarik karena si sensornya ini nggak ditaruh di belakang kayak gimbal-gimbal lainnya, drone lainnya. Tapi ya ini menarik gitu dengan penempatan sensor seperti ini, dia menarik. Avoidance sensor ya maksud gua. Nah, yang menarik juga di drone ini, biar gua jelasin sedikit, dia membawa ukuran sensor utama, sensor pengambil gambarnya, sensor kameranya, itu dia lebih besar gitu dibandingkan Mini 2. Makanya ini yang membuatnya cukup mahal, dan gua melihat perbedaan harga yang cukup mahalnya ini tetap cukup worth it. Dia kalau tadi gue lucu juga, gue jelasin kayaknya nggak selesai deh. Dia kan ini 14,7 juta yang pakai remote. Kalau yang pakai remote biasa aja, dia juga harganya masih cukup tinggi, di 12 jutaan. Jadi masih tinggi banget gitu dibandingkan Mini 2. Kalian bisa lihat untuk dapet yang Fly More combo-nya aja nggak nyentuh 10 juta gitu. Tapi menurut gue masih worth it karena dia membawa sensor yang lebih besar. Si sensor dari drone ini itu ukurannya adalah 1/1.3 inch, dimana sensor tersebut ukurannya mirip kalau HP itu kayak Google Pixel yang terakhir, dan itu memang kamera yang bagus juga. Dan setahu gua itu kayaknya sedikit lebih besar dari sensornya iPhone gitu ya, iPhone Pro, iPhone 13 Pro. Setahu gua, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau salah. Tapi yang jelas, sensor yang digunakan di sini juga lebih besar dari sensor yang umum dipakai oleh action cam. Karena kalau action cam itu biasanya pakai sensor ukuran 1/2.3 inch atau hampir setengah inch lah gitu ya, tapi lebih kecil lagi dari setengah inch. Sedangkan di sini dia pakai 1/1.3 inch. Jadi ukurannya lebih besar, ukuran per pixelnya juga jadi lebih besar. Cuman di sini sih memang disematkan lebih banyak pixelnya ya. Dia kalau nggak salah sampai sekitar 40 megapiksel seingat gue. Jadi cukup high resolution juga. Tapi yang jelas sensor yang lebih besar tersebut, gue merasa bisa menghasilkan gambar yang lebih baik juga. Dan gue memang kepincut sama reviewnya si Philip Bloom. Kalau kalian lihat reviewnya Philip Bloom itu panjang banget reviewnya, tapi gambar yang dihasilkan itu cakep banget dari drone ini. Detail-detailnya, dynamic range gue suka banget, dan karena dia ada di jajaran Pro juga, gue rasa akan lebih banyak pengaturan yang dibawa ke dalam drone ini gitu. Kayak perekamannya juga dia udah ada di Cinelike kalau nggak salah, yang agak flatnya, yang bisa di grading lagi nantinya, dan menurut gue menarik gitu buat dicoba. Lalu dia juga yang menarik di gimbalnya ini, dia membawa fitur baru yang belum ada di jajaran sebelumnya setahu gue. Jadi dia membawa real vertical shooting. Jadi dia kameranya itu bisa dalam posisi vertikal, yang berarti kita bisa merekam untuk konten-konten vertikal kayak buat TikTok atau Instagram Reels dengan full resolution dari sensornya. Dan itu menurut gue fitur yang penting juga untuk pengguna zaman sekarang gitu ya, dimana konten banyak banget, kita bikin konten buat kebutuhan Reels atau TikTok. Oke, jadi itu beberapa alasan gue ngambil si Mini 3 Pro ini, karena memang cukup menarik gitu loh. Upgrade yang diberikan signifikan, terutama dari jajaran mininya ya. Mini yang pertama, mini yang kedua itu menggunakan sensor yang cukup kecil, mirip-mirip action cam, tapi di sini dia membawa sensor yang lebih besar gitu. Upgrade-nya akan berasa dari segi picture quality, dan karena dia membawa tag Pro, gua rasa itu akan lebih
lebih enak juga buat kita bereksperimen dengan gambar-gambar yang kita ambil nantinya, kayak gitu. Nah, sekarang mungkin kita coba nyalain kali ya. Tapi gue nggak akan coba terbangin. Tapi kayaknya baterainya habis mungkin di sini atau oke, dia bilang charge to activate the intelligent flag battery before using for the first time. Oke. Dia harus di-charge dulu baru aktif gitu baterainya. Dan ini remote-nya kita coba nyalain dia. Oh, dia nyala. Oke, nyala. Cukup terang. Cuma gue nggak tahu ini cahaya maksimalnya atau enggak, karena dari beberapa video yang bahas sih katanya cahayanya ini kalau dipakai outdoor dia agak-agak kurang gitu ya. Tapi ya di sini sih cukup bagus. Jadi kita lihat nanti. Dan oke, kita udah masuk. Rasanya sih benar-benar kayak device Android banget ya. Jadi nanti kita bisa coba juga. Ini ada notification bar juga. Ini kayaknya sih harusnya cukup bagus ya di luar, karena ini cahaya cukup terang tapi dia ternyata belum maksimal. Bisa kita kurangin. Kalau kita makainya malam mungkin biar mata nggak terlalu sakit, tapi fullnya kurang lebih segitu. Yang gue denger sih kalau nggak salah di beberapa review dia itu sampai 700 nits. Jadi ya mungkin cukup ya, nanti kita coba juga. Joysticknya dia kesimpannya kayak pakai karet gitu, dijepit. Dan kalau ini kita tinggal pasang kalau mau pakai. Oke, kayak gitu. Menarik untuk kita coba. Tapi ya balik lagi, ini hanya impresi, unboxing, impresi, dan juga sedikit alasan kenapa gue ngambil si DJI Mini 3 Pro ini gitu ya. Tapi gue sangat excited buat bener-bener pakai nantinya ketika kita lagi produksi. Tapi ya jangan berharap cepet, karena kita bakal pakai ini sekitar minggu depan. Jadi kalian expect kontennya mungkin masih sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi. Tapi ya itu aja sih buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya saran juga, kita pengen bahas apanya dari si drone ini, kalian pengen bahas dari segi apanya, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.